Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada yang menampilkan videonya sama adiknya sama kakaknya nggak tahu itu digoda. Terima kasih yang menghidupkan video. Saya tidak mewajibkan karena tergantung kuotanya masing-masing. Nanti saya nonaktifkan karena saya menggunakan laptop dan saya tethering, jadi kuota Mendikbud tidak berlaku kalau dipakai tethering. Tapi kalau yang menggunakan handphone nggak ada masalah karena kuota Mendikbud itu banyak sekali ya untuk pendidikan. Saya masih 50 giga nggak kepakai itu karena menggunakan tethering ini. Nah, saya mendapatkan minggu ini sebenarnya minggu terakhir untuk perkuliahan. Saya minta maaf terlalu banyak open learning. Gitu. Kemudian kita masih punya saya berharap masih ketemu lagi minggu depan untuk kisi-kisi ya. Saya berharap untuk bisa memberikan kisi-kisi UAS. Semoga nanti memudahkan atau dijadikan guideline di dalam mengerjakan soal atau evaluasi dalam UAS yang terkait dengan komunikasi kesehatan. Berikutnya, marilah kita semua saling menjaga di bulan Desember Januari dan semoga semuanya sehat walafiat, dijaga keluarganya, bapak ibunya atau kakek neneknya. Karena kita mendengar beberapa hari ini nampaknya banyak kita dengar beberapa orang lah bukan saudara orang itu masuk rumah sakit bahkan meninggal dengan diagnosa COVID. Seperti ya termasuk kemarin saya harus ke Malang karena adik ipar itu meninggal di rumah sakit Jakarta dan harus dibawa ke Malang. Jadi saya tuh malamnya sebenarnya sudah mimpi terus mau ke Jakarta. Kemudian sedang bertanya, tak suruh tanya istri saya bagaimana kabarnya suaminya, terus kemudian maghrib itu tidak sadar masuk ICU dan meninggal sehingga malam itu ternyata dibawa ke Malang. Akhirnya saya ke Malang, saya sama istri dan sama teman hanya berempat, anak-anak semua saya tinggal. Itu ya semua mengalami kesedihan. Terus berikutnya saya minta maaf sekali karena saya di UMS baru saja dimintai tolong masuk ke gugus tugas COVID UMS yang tugasnya adalah tracing. Jadi termasuk termasuk database, kemudian dimintai tolong oleh bapak-bapak di atas. Artinya karena saya adalah seksi aja, berarti ada di atas saya itu misalnya barusan dari kemarin dimintai golongan darah. Jadi orang yang mengisikan sudah swab. Jadi misalnya gini, di sini ada yang pernah swab positif COVID, kemudian tidak ada gejala atau ada gejala atau mungkin pernah dirawat, kemudian dinyatakan sembuh, swab negatif, itu mahasiswa saya khususnya diwajibkan mengisi tracing yang sudah dikirimkan di broadcast semuanya itu. Nah dari tracing itu kemudian saya dimintai tolong untuk mencari misalnya tolong dicarikan yang punya darah A yang swabnya udah negatif. Gitu. Kemudian saya cari yang darah A, kemudian saya WA satu persatu, saya hubungi mereka menanyakan bagaimana kesehatan dan bagaimana swab terakhir. Kalau swabnya negatif, kemudian kita minta tolong apakah dibolehkan, apakah bersedia untuk membantu diambil darahnya, donor darah untuk keperluan terapi plasma atau donor plasma untuk banyak orang yang terkena itu dirawat di rumah sakit. Misalnya bapak-bapak yang dari PP Muhammadiyah, kemudian ada dosen UMS yang terkena dan
ada 2 yang sudah pulang, yang sudah sembuh, dan alhamdulillah dibantu oleh kita-kita dengan donor plasma dan sudah dinyatakan negatif, kemudian boleh pulang. Tapi dirawat di rumah sakit sempat dirawat di rumah sakit dengan sesak nafas. Nah, itu kerjaan volunteer saya yang baru saja dimintai oleh universitas, dan itu adalah benar-benar volunteer, kita nggak bicara apa-apa ya. Bahkan untuk pulsa aja nggak perlu. Artinya buat apa pulsa? Karena yang terpenting bukan pulsa. Yang terpenting adalah jika kita ada misalnya contoh barusan ada yang darahnya A, mahasiswa Fakultas Kedokteran, dia swab positif, kemudian berdarah A, terus kemudian swab negatif terakhir tanggal 25 November, sudah negatif, kemungkinan kemudian kita minta bersedia untuk menjadi pendonor darah, dan kalau kemungkinan positif mau, kita kemudian mencarikan mobil, karena dia berada di Solo sekitar, kita berada mencarikan mobil kampus untuk menjemput dari rumahnya dia, dibawa ke rumah sakit untuk dicocokkan darahnya, baru kemudian kalau sesuai baru dibawa ke PMI untuk kemudian diambil donor darahnya. Itu kira-kira yang volunteer yang kita kerjakan. Belum, tidak semua saya mengerjakan, artinya yang mengantar jemput juga bukan saya, tentu driver UMS. Itu yang bisa saya sampaikan ke mahasiswa saya. Kenapa saya sampaikan? Karena ini bagian dari advokasi yang akan saya share, akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya saya akan menonaktifkan start video dan sedikit saya akan share screen modul yang ada di OL Learning, sehingga nanti saya yang kurang yang mana akan saya susulkan. Kemudian kalau yang harus ditambahkan akan saya tambah. Ya, izin untuk share screen. Nah, pertama dalam share screen ini, ya, dalam share screen ini saya membuka pada grup, gitu ya, grup. Artinya nanti kalau ada penugasan, saya hanya melihat kepada masing-masing grupnya. Jadi walaupun individu, misalnya contoh kelompok 6, saya klik pada kelompok Ulil Azmi. Nah, di sini, di bawah ini saya akan melihat tugas-tugas yang yang sudah diupload di sini. Ya. Kemudian contoh lagi, ini kelompok 6 belum ada apa-apa. Kemudian saya coba lihat di kelompok 1 misalnya, kalau ada penugasan, akan saya lihatnya di sini. Jadi meskipun individu lebih nyaman jika melihatnya dari dari kelompok-kelompoknya masing-masing. Ini yang kaitannya dengan penugasan, apakah nanti individu atau kemudian kelompok. Yang berikutnya, tentang materi perkuliahan. Nah, kemarin waktu presentasi di pertemuan ke-12 gitu ya. Pertemuan ke-12 itu saya minta maaf karena kemudian tiba-tiba saya waktu itu ya, kemudian saya pakai di telepon kritis, ada saudara sini yang kritis sama pengajian, tapi saudara yang kritis masuk ke kritis, kemudian nggak lama berselang meninggal. Jadi saya kemudian harus ikut mengurusi
jenazah, kemudian mencarikan yang mengubur, di mana tempat kuburnya, siapa yang mengubur, kemudian biaya penguburan dan lain sebagainya, termasuk biaya rumah sakit. Nah, di pertemuan ke-12. Nah, kemudian di pertemuan ke-13 kali ini saya sudah mengupload dasar advokasi, nanti bisa dilihat materinya, akan saya jelaskan, akan kita diskusikan pada Zoom kali ini. Kemudian pertemuan ke-14 saya nanti akan memasukkan satu materi, mungkin saya akan kebut, yaitu tentang iklan dan Komkes, gitu ya. Iklan dan Komkes saya akan masukkan di sini untuk PPT-nya. Nah, untuk yang pertemuan ke-15 ini ada penugasan pribadi, penugasan individu, yaitu membuat dan mempublikasikan karya sosial media karyanya. Bisa leaflet, bisa poster, tapi saat ini tidak di sosial media ya. Nanti Anda bisa klik individunya. Untuk saat ini cukup posternya atau leafletnya Anda bikin, kemudian Anda masukkan di tugas individu di dalam kelompoknya masing-masing. Nanti begitu prinsipnya. Nah, jangan lupa di dalam kalau membuat leaflet dan poster, jangan lupa menginsert nama dan NIM, gitu ya. Ini untuk untuk sebagai penugasan ke-15. Kemudian yang review komprehensif ini kita akan ketemu satu lagi secara Zoom untuk kisi-kisi. Kita review dan kemudian kisi-kisi. Jadi total di OL yang saya masukkan atau yang kita coba untuk belajar menggunakan OL itu 16 pertemuan. Saya kira itu, nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ngomong atau menggunakan menu chat, kita bacakan apa pertanyaannya dan semua bisa tahu apa pertanyaan. Saya kira itu untuk mengawali OL materi-materi dan penugasan di mata kuliah Komkes kelas A dan sebagian B dan sebagian C. Saya nggak tahu, yang pasti udah terserah, nanti yang penting pada masuk aja. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke advokasi kesehatan. Sudah bisa melihat ya PowerPoint-nya, nggih? Sudah kelihatan toh? Sudah, Pak. Terima kasih. Advokasi, kita selalu mendengar namanya ada profesi advokat, atau mungkin orang tua atau saudara itu adalah profesi advokat, yang di dalam bahasa Indonesia seringkali kita menyebutnya pengacara, tapi pengacara gitu ya, pengacara ya, mereka sebenarnya advokat. Nah, apa sih sebenarnya advokat itu, advokasi itu, kan begitu. Itu ini menjadi bahan dalam kita mendiskusikan. Ya. Nah, advokasi kesehatan itu peminatan apa kalau ditanya? Tentu seringkali ini menjadi bahan kritik gitu ya. Kan ini mata kuliahnya Komkes, komunikasi kesehatan. Nah, Komkes itu berarti kan Promkes atau promosi kesehatan. Berarti advokasi itu peminatannya peminatan Promkes dong. Nah, gitu. Kita akan lihat nanti apakah begitu cara berpikir kita sebagai lulusan SKM atau profesi Kesmas. Kita masuk pada definisi advokasi.
Ya, saya itu mengalami flu 1 minggu kemarin, flu berat 1 minggu dan baru hari ke-14 lah baru mulai enak flu. Tapi ya flu biasa saja, tidak usah dipikirkan COVID ya. Jadi kalau santai aja. Yang penting kita tahu apa namanya perilaku virusnya, kemudian ya kan behaviornya, bukan perilaku kesehatan manusia ya, tapi perilaku virus kita harus tahu sehingga di situ kita bisa melakukan apakah itu prevensi dan lain sebagainya. Definisi advokasi. Advokasi adalah proses untuk mengungkapkan sesuatu seperti penyebab atau kebijakan. Jadi pengacara itu adalah dia seringkali pengacara itu menjadi wakil dari perwakilan dari klien atau tersangka atau klien. Maka dia melakukan proses mengungkapkan sesuatu seperti penyebab atau kebijakan. Dia dari kata voker yang diartikan to call dan diberi awalan ad, maka advoker untuk atau kepada yang dipanggil. Jadi prinsipnya adalah dia menyampaikan sesuatu. Saat dia menjadi pengganti klien, maka dia mengungkapkan apa yang klien mau ungkapkan, dan dia yang mengungkapkan. Ada yang menyebutnya pengacara itu pendamping, ya, karena dia mengungkapkan sesuatu yang dimiliki oleh tersangka atau kliennya terhadap musabab dan lain sebagainya. Next. Beberapa definisi advokasi dari Sarma 1997 dalam USAID program. Advokasi adalah tindakan yang diarahkan untuk mengubah kebijakan, posisi, atau program dari semua jenis lembaga. Advokasi adalah berbicara, menarik perhatian komunitas ke masalah yang penting, dan mengarahkan pembuat keputusan ke solusi. Advokasi adalah memasukkan masalah dalam agenda, memberikan solusi untuk masalah tersebut, dan membangun dukungan untuk bertindak atas masalah dan solusi tersebut. Advokasi adalah proses orang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini semua macam-macamnya. Tapi pada dasarnya adalah satu, pengungkapan atau to call ya, mengungkapkan. Terus yang kedua adalah mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Maka seringkali advokat atau pengacara dipentingkan untuk klien adalah untuk mempengaruhi publik, mempengaruhi pengambilan keputusan hakim di dalam pengambilan keputusan, di dalam menentukan putusan hakim. Misalnya dia tidak mencuri, tapi dituduh mencuri. Maka fungsi advokat adalah mengungkapkan fakta-fakta bahwa dia tidak mencuri. Maka hakim akan melihat semua fakta, semua data, keyakinan dari apa yang disampaikan, akhirnya memutuskan dia vonis bebas karena secara hukum tidak terbukti seseorang itu melakukan pencurian. Artinya malah hanya penuduhan. Nah, ini contohnya. Ini contohnya adalah total dari advokasi. Lalu bagaimana kaitannya dengan kesehatan? Nanti kita akan sampaikan, termasuk kita linkkan kalau ngomong begitu kira-kira advokasi itu peminatan apa kan begitu. Tapi pada dasarnya ini. Ya. Next. Bagaimana definisi WHO tahun 2000 kaitannya dengan rollback malaria? Advokasi adalah mendapatkan dukungan dari konstituen kunci untuk mempengaruhi kebijakan dan pengeluaran dan membawa perubahan sosial. Katanya pada malaria, kejadian malaria yang masih ada, sama mengungkapkan untuk dapat dukungan
dari konstituen kunci pengambil kebijakan, ya, presiden misalnya, menteri kesehatan, DPR, kalau negara seperti negara hukum seperti kita, negara demokrasi. Untuk mempengaruhi kebijakan, kalau publik adalah melakukan perubahan sosial. Nah, kaitannya dengan COVID ya sama, kita sebagai public health, apa yang akan mau kita advokasikan kepada publik, pada baik itu publik publik massa, atau publik kunci. Nah, misalnya kita melakukan advokasi kepada publik massa untuk selalu mementingkan upaya pencegahan, misalnya, dibandingkan dengan mementingkan atau menunggu vaksin, misalnya begitu, kan gitu. Sehingga masyarakat kita ajak untuk tidak menunggu vaksin, biarkan vaksin itu dalam proses riset dan proses pengembangan, namun tidak kepada publik masyarakat adalah proses di dalam untuk tidak tertular dan menularkan. Begitulah ceritanya. Ini tidak mudah karena manusia adalah makhluk sosio-kultural. Contohnya adalah gini, ada orang yang misalnya sedang di screening, atau Anda atau mahasiswa itu sedang melakukan rapid antibody. Nah, rapid itu tulisannya kemudian menghasilkan reaktif. Maka seseorang ini bertanya kepada Anda selaku advokasi kesehatan. Saya reaktif, apakah saya wajib swab atau tidak? Ya. Saya swab tidak, Pak. Nah, ini harus pada tujuan apa? Maka bisa dilakukan dengan cara begini. Apakah Bapak atau Ibu atau Saudara mengalami nggak enak badan, seperti batuk, pilek, sesak napas, kehilangan penciuman, atau penyakit lain yang sekiranya membuat diri tidak nyaman, misalnya. Oh tidak, enggak, saya sehat-sehat saja. Maka kalau Bapak tidak ada masalah, atau Saudara tidak ada permasalahan gejala dan sebagainya, saran kami swab itu tidak wajib, tapi yang wajib adalah melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Loh, kalau saya 14 hari apa tidak boleh kemana-mana? Misalnya beli makan, keluar beli kebutuhan penting, gitu kan? Ya, kita menjadi pendamping dia, menjadi advokat, menyampaikan jika itu sangat penting, keluar saja, beli sesuatu, tapi langsung balik. Artinya keluar kemana-mana itu hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sangat penting, tidak keluar untuk misalnya easy going atau nongkrong atau makan di tempat-tempat nongkrongan, berkerumun di banyak orang dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk bagaimana kita membawa perubahan sosial atau mempengaruhi publik atau orang yang kita advokasi tadi. Definisi advokasi lain lagi oleh satu dari Eropa, ya, seperti CDC-nya Eropa, adalah salah satu strategi untuk meningkatkan tingkat keakraban dengan suatu masalah dan mempromosikan kesehatan dan akses ke perawatan kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas individu dan komunitas. Kita mencoba mendapatkan komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan dukungan sistem untuk tujuan atau program kesmas tertentu. Kombinasi tindakan individu dan sosial dapat digunakan untuk mencoba mempengaruhi kebijakan perubahan. Inilah salah satu memahami advokasi kesehatan.
Ya, jadi salah satu cara memahami advokasi kesehatan artinya apa saja upaya-upaya advokasi yang digunakan untuk tujuan program atau program kesehatan masyarakat tertentu. Ya. Ada dua alasan untuk terlibat dalam advokasi. Yang pertama, ada masalah atau situasi kesehatan yang menarik yang membutuhkan perhatian, analisis, dan tindakan. Tentu kaitannya analisis dan tindakan itu tidak jauh dari kesehatan masyarakat. Maka seorang kesmas itu yang kemampuan dia yang harusnya lebih dari profesi lain di dalam kesehatan itu adalah melakukan analisis dan melakukan program tindakan atau mengusulkan satu program untuk tindakan. Yang kedua adalah solusi untuk masalah atau situasi ini membutuhkan pemahaman dan tindakan dari berbagai pemangku kepentingan, biasanya oleh penonton atau aktor yang ditunjuk secara langsung. Kalau misalnya harus terlibat, umpamanya di dalam pengendalian COVID atau penyakit tertentu, misalnya tuberkulosis kayak yang saya lakukan. Kemudian saya terlibat di sana, akhirnya kita melakukan advokasi, menjalankan advokasi, bukan menjalankan itu dalam bentuk masuk di dalam tim RAD tuberkulosis TB untuk Kabupaten Sukoharjo gitu. Situ misalnya, sehingga di sana kita bisa masuk untuk menyampaikan pemahaman, menguatkan bahwa program TB itu penting dan program-program apa saja di dalam TB yang harus dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo untuk kaitannya pada eradikasi TB atau penurunan kasus TB, atau yaitu peningkatan kesehatan bebas TB warga Sukoharjo oleh Kabupaten Sukoharjo. Nah, contoh kenapa advokasi itu penting. Beberapa contoh ini ya, perubahan kebijakan atau kebijakan baru, perubahan dalam program, perubahan dalam praktek, melalui pedoman praktek, perubahan investasi, ya, kaitannya dengan hibah atau donor atau funding dari luar negeri, dari donor lain misalnya ini, pendanaan vaksin. Seberapa besar sih vaksin itu penting? Seberapa penting itu artinya dari morbiditas, mortalitas, kemudian penting bagi keuangan negara, termasuk memberatkan keuangan enggak. Di situ seorang public health harus tahu tentang cost benefit, harus tahu tentang inflasi, harus tahu juga tentang beban hutang negara, termasuk bunga pinjaman dan bagaimana pinjaman itu memberatkan atau tidak di dalam pembayaran utang negara dalam masa mendatang. Itu penting juga itu. Berikutnya adalah contohnya perubahan dengan kesadaran dan pemahaman. Misalnya pesan kepada masyarakat untuk menghasilkan perubahan sikap dan perilaku. Yang kita lakukan paling banyak adalah yang terakhir, yang nomor 5 ini. Ya kan, yang nomor 5 yang paling banyak. Kemudian di atasnya adalah berada dalam mempengaruhi kebijakan. Itu yang saya lakukan di Kabupaten Sukoharjo. Yang masih Kabupaten Sukoharjo sih. Yang level provinsi dan nasional sudah ada. Tapi bagus kalau di antara kalian nanti bisa masuk di dalam membantu mempengaruhi kebijakan di masing-masing wilayah. Seperti wilayah kecil adalah kabupaten dan kota. Karena sebenarnya sehatnya suatu bangsa itu harus dilihat dari sehatnya desa, sehatnya kecamatan, dan sehatnya kabupaten. Artinya sehatnya kabupaten itu akan membuat sehat provinsi,
Dan setiap provinsi yang sehat akan mempengaruhi terhadap sehatnya skala nasional. Ini kalau nggak dipahami, kemudian kita kembali kepada top down, bukan bottom up. Kita kembali lagi ke masa-masa sangat otoriter yang dulu. Artinya semua harus dari atas ke bawah. Sehingga orang yang bawah, kalau mengusulkan program, selalu tanya, juknisnya mana, juklaknya mana. Kita nggak bisa melakukan tanpa juknis dan juklak. Sehingga semua beban Kementerian Kesehatan lagi. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya adalah masing-masing diminta untuk membuat juknis dan juklak. Masing-masing provinsi. Dan kemudian kabupaten untuk provinsi, kabupaten diminta untuk membuat juklak dan juknisnya dahulu. Karena setiap provinsi tentu caranya berbeda-beda. Strateginya ada faktor sosial, ada faktor transportasi, ada faktor politik dan lain sebagainya, termasuk hankam. Nah, kemudian setelah mereka membuat, baru kemudian dijadikan satu, yang overlapping dijadikan satu, yang tidak menjadi catatan-catatan khusus, sehingga kabupaten dalam menjalankan program kesehatan tidak merasa didikte. Dia merasa bahwa yang dia buat ini, yang dia lakukan adalah murni kebijakan dia yang dia usulkan. Itu berbeda, rasanya akan berbeda. Ya seperti Anda lah, anak-anak muda ini, bagaimana rasanya kalau kemudian Anda hanya diminta melakukan sesuatu oleh bapak ibunya. Umpamanya contoh ini yang sudah gede-gede ini, ntar lagi mau sudah bentar lagi mau menikah toh. Kemudian dari atasan orang tua bilang pokoknya nanti kalau lulus S1 langsung nikah. Orang tua sudah menyiapkan calon, baik itu calon istri, yang perempuan adalah dicarikan calon suami, yang laki-laki dicarikan calon istri. Pokoknya tak golek bisa. Siap baik. Tentu kan nggak nyaman saat Anda kemudian mengambil langkah itu, kemudian lulus sekolah dan menikah, itu nggak nyaman kan? Tentu nggak nyaman. Nyaman kalau kemudian dibalik, sekolah, dijaga semuanya, kalau sudah siap, kemudian siapa calon yang kamu inginkan itu siapa, seperti apa, kriterianya kayak apa, kriterianya ini. Dan akhirnya ketemu, orang tua memberikan masukan, Anda memberikan usulan dan cocok, dan Anda menjalankan itu. Maka Anda menjalankan itu adalah menjalankan amanahmu sendiri yang kamu tentukan tadi. Meskipun ada tetap usulan-usulan dari atasan atau dari orang tuanya. Ini contoh sebenarnya yang kaitannya dengan bagaimana kita bukan modifikasi, kita mengakomodir bottom up dan bagaimana mengakomodir top down. Di kabupaten juga sama. Kabupaten selalu begitu. Puskesmas, petugas puskesmas selalu begitu. Mana juklatnya dari dinas belum ada juknisnya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini karena si kabupaten tidak mengajak puskesmas di dalam mengusulkan, di dalam mengajak membuat sama-sama bagaimana juknisnya dilakukan. Sehingga kita tuh terbiasa dicekoi. Pendidikan kita terbiasa dicekoi. Tidak berani menyampaikan sesuatu. Kalau menyampaikan sesuatu yang berbeda, kemudian dianggap tidak patuh, dianggap mentang, dianggap tidak cocok dengan atasan. Ini memang rusak ya, memang rusak. Contoh misalnya kalau Anda kerja di suatu pekerjaan, atau Anda di rumah lah di sini, kemudian mengusulkan sesuatu yang mungkin berbeda sama atasan, atau menyampaikan Pak, Bu, atau dalam suatu lingkungan kerja, ini nggak sepakat, ini harusnya jangan begitu, harusnya begini, usul saya begini, saya dalam rapat begitu. Nah, kultur kita itu menganggap wah ini nggak nurut ini sama organisasi ini, wah ini orang ini sukanya nentang, orang ini sukanya nggak cocok loh. Ya repot ah. Nah seperti itu. Padahal sebenarnya enggak, dia mengusulkan sesuatu dan itu wajar di dalam suatu organisasi, itu wajar gitu ya.
Ini contoh advokasi itu. Berikutnya adalah ini gambaran yang apa namanya? Saya ambil sumbernya dari University of British Columbia. Nah, tangan berdua ini adalah tangan yang saling membantu. Maka advokasi kesehatan membantu yang lain dengan pegangan yang erat kepada tujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan yang optimal atau kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Dari riset ke advokasi. Ini kepotong nih sebenarnya. Riset dissemination yang sebelah kiri. Maka apa yang kita lakukan di dalam advokasi adalah kita harus berusaha melakukan advokasi based on the research. Intinya based on the evidence aslinya. Intinya gitu, berdasarkan pada evidence atau evidence itu hasil kajian, hasil riset, hasil literatur review, dan lain sebagainya. Maka proses-prosesnya yang pertama yang paling rendah adalah presentation of the research report. Di sana ada proses of rekomendasi. Tentu di dalam setiap ada skripsi ada rekomendasi. Dari setiap literatur review ada rekomendasi. Kemudian broadening of stakeholder. Mulai lebih luas, membuat luas ke stakeholder. Di sana use of other media venues. Gunakan media seperti internet, conference, kampanye, dan lain sebagainya. Di situ melakukan identifikasi of potential partner in advocacy. Melakukan identifikasi partner yang potensial itu apa saja, siapa saja. Yang berikutnya adalah working with stakeholder, bekerja bersama stakeholder. Di sana membuat kesepakatan, konsensus of social issues and strategies, convergence of advocacy partner. Biasanya kemudian membuat kesepakatan bersama SKB, misalnya surat kerjasama dan lain sebagainya. Nah, yang atas adalah proses advokasi. Di sana implementation and assessment, planning and preparation for the activities. Salah satu advokasi dari pihak luar ke Indonesia terkait tuberkulosis adalah masuknya item tuberkulosis di dalam SPM, pelayanan standar pelayanan minimal. Nah, ini yang tidak cepat direspon oleh pemerintah. Harusnya SPM tahun 2018 itu langsung direspon cepat dengan adanya COVID, membuat SPM pembaru. Pemerintah harus bikin SPM baru, yaitu memasukkan pencegahan penyakit akibat virus yang berbahaya di dalam SPM baru, sehingga tahun 2021 ini, nah dulu kan kita 2020 kan kejadian itu di bulan Maret, tentu nggak bisa apa-apa karena kalau di bulan Maret itu anggaran 2019 itu untuk 2020 itu sudah di ACC di Desember 2019 yang tidak ada tidak ada konsekuensi, nggak bisa lagi memasukkan lagi tambahan. Gitu. Harusnya begitu bulan tahun 2020 SPM-nya dibarui itu. Pemerintah pusat, presiden harus mengambil langkah SPM-nya diperbarui. Sehingga tahun 2021 kalau udah masuk SPM, maka penanganan COVID itu menjadi lebih terstruktur. Dia masuk anggaran yang mana, APBN yang mana, dan lain sebagainya. Kalau tidak begitu seperti kejadian sekarang tahun 2021 ini, maka anggaran untuk COVID tidak ada pos anggaran. Dia akan diambilkan dari mana saja nanti yang bahaya, karena dianggap sebagai bencana. Kalau bencana kan seperti bencana alam misalnya, tiba-tiba Merapi bergejolak dan meletus, kemudian ada bencana alam, kemudian orang harus dievakuasi dan tempatnya ambruk karena terkena pasir gitu ya.
ketutup asap semua dan dia tidak punya rumah, sehingga pendanaan untuk melakukan pembangunan rumah, memindah dia ke rumah tertentu, memberikan makanan dia itu diambilkan bukan dari pos yang terstruktur atau budgeter, tapi dari nilai dari anggaran yang unbudgeter yang tidak diperkirakan. Itu ya didapatkan dengan anggaran-anggaran yang anggaran-anggaran yang non taktis, yang taktis, jadi yang anggaran-anggaran yang tidak direncanakan. Nah, biasanya anggaran yang tidak direncanakan itu tidak sebesar yang direncanakan. Kalau kejadiannya seperti Merapi, itu bisa diperkirakan paling 2 bulan selesai. Tapi untuk COVID nggak bisa. Ini makanya beberapa ahli ekonomi menyampaikan bahwa tahun 2021 masih berat untuk Indonesia, untuk ekonomi, untuk penyakit COVID dan lain sebagainya. Karena tidak langsung SPM-nya tidak langsung dibikin yang baru, tidak dimasukkan SPM untuk tambahan SPM pencegahan dan meminimalisir dampak kesehatan dan dampak ekonomi dari penyakit atau dari virus atau penyakit yang diambilkan oleh virus atau bakteri mematikan. Virus mematikan, tidak masuk di situ. Nah ini ya sudahlah, tidak apa-apa. Ini mungkin belum paham sana ya. Artinya atas sana masih pusing, jadi tidak memikirkan yang di situ. Saya kira ini bagus untuk Anda kaji sebagai mahasiswa dalam critical thinking mahasiswa, di dalam Anda menyuarakan mahasiswa kepada publik, kepada pihak yang lebih tinggi, di dalam mengusulkan SPM-nya harus direformasi total. Kemudian kalau SPM-nya dilakukan SPM direformasi, di dalam kesehatan harus sekarang ini Menteri Kesehatan itu langkah pertama dalam melakukan health system reform. Begitu menteri yang baru ini ada harusnya, begitu dia jadi menteri, jangan banyak bicara, tapi dia bikin reformasi sistem kesehatan menjadi guideline nasional. Kalau sistem nasionalnya sudah pasti yang dilakukan seperti apa, di dalam reformasi besar, termasuk di dalamnya pemangkasan struktural, penggemukan macam-macam itu dicontoh di sana, termasuk referral sistem referral itu rujukan. Nah dari situ baru menteri melakukan sesuatu berdasarkan reformasi sistem kesehatan yang dia bangun di tahun 2021 ini. Nah, inilah harusnya yang harus dilakukan oleh Pak Terawan waktu jadi menteri, sehingga dia tidak jadi menteri yang 1 tahun jadi menteri berikutnya tinggal menjalankan sistem yang telah dibangun. Ini yang tidak pernah berpikir critical system, berpikir sistem, kemudian sistem approach. Ini yang saya pribadi sebenarnya nggak banyak cocok dengan teman-teman yang di organisasi, apakah di macam-macam ya di dalam organisasi. Karena apa? Tidak menggunakan pendekatan sistem, berpikir sistem dan bekerja sistemik. Sistem berpikirnya adalah berpikir individu, berpikirnya adalah pimpinan ngomong langsung dijalankan, tidak sistem approach tapi pimpinan approach, bukan working system, bukan bekerja berdasarkan sistem tapi berdasarkan perintah atasan. Ini berbahaya karena namanya manusia saat menjadi atasan, hari ini dia punya ngomong ini, besok ngomong yang lain. Nah ini nggak bisa. Begitu Anda jadi kepala, ketua, maka Anda bangun sistem, disepakati dalam suatu sistem organisasi dan semuanya ngikuti sistem. Bahkan Anda misalnya jadi pimpinan tertinggi sekalipun, itu nggak boleh keluar dari sistem itu, karena udah disepakati sistemnya seperti apa. Misalnya begini contoh, setiap ada surat kesekretariatan, surat itu harus melewati kepada front office. Front office dicatat surat apa dari mana, kemudian dia didokumentasikan
dan kemudian berikutnya baru ke pimpinan, dikasihkan ke orang-orangnya. Ini adalah sistem yang dibangun. Nggak boleh kalau ada surat resmi kepada pimpinan, kepada organisasi, langsung dari kantor pos langsung masuk ke organisasi itu, nggak boleh. Sebagai ketua, walaupun dia ketua organisasi, nggak boleh gitu, harus melewati sana. Kecuali surat pribadi. Kalau pribadi, sistemnya adalah masuk kepada sekretariatan atau front office, hanya dicatat pada tanggal sekian ada surat kepada bapak ini dari ini, sudah cukup, tidak perlu didokumentasikan, nggak boleh, sifatnya pribadi, nggak boleh dibuka surat itu karena sifatnya pribadi. Jadi ini yang sangat penting. Kalau surat itu bersifat pribadi, disampaikan, hanya dicatat tanggal berapa, dari mana, sehingga jelas. Seperti itu contoh kalau pendekatan sistem. Oke, saya terlalu panjang. Tapi pada dasarnya adalah pada advokasi aktivitas, misalnya pada planning dan preparation for aktivitas, itu bisa merencanakan, harus melakukan sistem, harus pakai critical system, berpikir kritis, sistem approach, dan working system. Ini enak nanti kalau bekerja secara sistem. Itu yang kemudian kita bicara tentang bicara tentang law, itu ya, berdasarkan konstitusi namanya. Tapi sistem bukan konstitusi ya, tapi berdasarkan sistem. Okay, next. Lalu definisi advokasi kesehatan itu apa sih? Nah, kalau sudah mengerti tentang advokasi, tentu sebenarnya definisi advokasi kesehatan ya tidak jauh-jauh dari situ juga kan. Oke. Nah, saya ditanya oleh apa? Oke. Waktunya udah tinggal 3 menit ya. Maka advokasi kesehatan adalah individu yang memberikan layanan langsung atau dipercaya kepada pasien atau keluarga. Kemudian advokasi terlibat dalam kegiatan yang mempromot kesehatan, sudah kita sampaikan tadi. Peran advokat kesehatan membantu, mendidik, mendukung pasien, keluarga, mereka. Ini yang saya contohkan tadi di atas sebelumnya, saya contohkan pada seseorang yang menanyakan tentang bahwa dia direpit reaktif, kemudian dia mau melakukan ini, bagaimana, maka itu fungsi kita sebagai advokat. Maka advokat itu, advokat kesehatan memang harus terus belajar. Maka kita mengenal istilah long life learner, pembelajar yang sepanjang hayat. Kalau dalam Islam itu, utlubil ilmi minal mahdi lalahdi, ya, mencari ilmu, menuntut ilmu, mengembangkan ilmu itu adalah dari lahir sampai kepada liang lahat. Okay, next. Advokasi kesehatan membantu pasien dalam medis, lansia, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, next sekarang. Advokasi kesehatan berkaitan memastikan akses perawatan, memobilisasi sumber daya, dan sebagainya, apa mempengaruhi kebijakan dan menciptakan perubahan sistem. Ya, tadi udah saya sampaikan tadi. Berikutnya masih ada ketidakjelasan tentang bagaimana advokasi kesehatan delineated atau digambarkan, dan bagaimana lingkup tanggung jawab dokter didefinisikan, bagaimana penilaian dan pengajaran dikonseptualisasikan dan diinitiate atau dilaksanakan. Jadi masih ya tadi kalau kita memahami, kita diskusi tadi, kita memahami lingkungan yang ada di sekitar kita terkait COVID, baik itu level nasional, level provinsi, dan level kabupaten, atau level sampai level individu, maka masih ada ketidakjelasan bagaimana advokasi kesehatan itu digambarkan, lingkupnya, bagaimana cara penilaiannya, konsepnya, pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Oke. Sumbernya di bawah. Nah, sedikit saya akan menyampaikan ada 4 kuadran kerangka kerja advokasi kesehatan. Ini UBC ini University British Columbia. Di sini ada advokasi with, system and policy, individual, dan advokasi for.
gitu ya. Advokasi dengan, advokasi untuk, yang atas itu sistem dan kebijakan atas dan bawah adalah individu. Di sini ada share activism, directed activism, aktivitas sharing dan aktivitas yang diperlukan. Ini ada empat kuadran. Kemudian di bawah ada share agency dan directed agency. Agency itu agen yang melakukan sharing gitu ya. Agen sharingnya adalah individual, yang ini komunitas. Advokasi dengan individu bisa melakukan share agensi, advokasi untuk individu melakukan agensi tapi directed. Dia agensinya sebagai agen, sebagai orang, individu sebagai agen ya, pembawanya. Tapi kalau untuk ke advokasi dengan sistem dan policy, advokasi untuk dia bukan agensi tapi aktivisme, aktivitas, karena harus ada perubahan perilaku di atas sebagainya untuk membawa kepada komunitas dan individual. Bagaimana advokasi kesehatan dilakukan? Seringkali menggunakan media massa, lobby politik, dan lain sebagainya. Maka penting, selalu saya kalau kuliah itu sering saya ngomong ini. Saya tuh senang kalau ada mahasiswa saya yang bisa jadi bupati. Bisa jadi bupati atau provinsi, itu gubernur atau presiden atau DPR. Paling tidak minim jadi ibu bupati, karena ibu bupati itu bisa pengaruhi kebijakan bapaknya, suaminya bupati. Begitu saya selalu ngomong itu. Maka itu lobby itu. Nah, jenis lain advokasi ada banyak nih, contohnya dari mulai medis ke manusia sampai kepada penyelesaian. Jadi kira-kira ada minimal ada 12 lah lebih kalau ngomong advokasi, karena masih tidak there is lack of konsensus, tidak ada konsensus, masih sedikit konsensusnya apa sih jenis-jenisnya. Tapi pada prinsipnya tadi ya di atas tadi, pada prinsipnya adalah melakukan ngomong, menyampaikan, kemudian di sana ada perubahan untuk meyakinkan orang dan perubahan sistem. Nah, kemudian ada advokasi untuk menegakkan ada pemerataan kesehatan, equity. Apa yang kita lakukan di dalam advokasi kesehatan agar supaya terjadi pemerataan kesehatan. Ini pemerataan kesehatan agar semua citizen mendapatkan kesehatan yang sesuai atau selayak. Terima kasih. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live Pak Nur. Ya, gimana Mbak Rahma? Mau tanya, nanti untuk mata kuliah SIK menggunakan OL atau Zoom, Pak? OL aja ya, OL dulu aja hari ini. Minggu ini ya, saya Pak. usahakan OL semua. Belum saya kasih linknya ya? Belum, Pak, kalau Zoom. Oh iya, nanti diingatkan nanti akhirnya. Oke, saya live. Iya, Pak. Iya, Pak, terima kasih.